Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali lagi bersama Bapak Tony tentunya dalam mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Setelah kita kemarin membahas tentang pelaksanaan konsep Trias Politika di Indonesia. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di-subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video seperti ini. Dan jangan lupa di like dan share-nya agar dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, mari kita lanjut ke videonya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang Kementerian Negara Republik Indonesia. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pelaksanaan tugasnya, tentu tidak dapat bekerja sendirian. Presiden akan dibantu dalam menjalankan tugasnya oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan. Hal itu tidak lain untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembentukan kementerian juga diamanatkan pada pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut. Ayat pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ayat keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Setiap kementerian akan dipimpin oleh seorang menteri yang berkedudukan sebagai pembantu presiden. Dalam pembentukan kementerian, Presiden juga mempertimbangkan beberapa hal, antara lain 1. Efisiensi dan efektivitas. 2. Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas. 3. Kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, perkembangan lingkungan sosial. Dalam menentukan jumlah kementerian, Presiden memperhatikan ketentuan sesuai pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa jumlah keseluruhan kementerian paling banyak adalah 34 dan paling lama pembentukannya itu 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah atau janji. Meskipun Presiden memiliki kewenangan dalam mengangkat dan membentuk kementerian, namun ada beberapa kementerian yang tidak dapat diubah oleh Presiden, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Ini sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. Nah, jadi 3 kementerian ini tidak dapat diubah dan dibubarkan oleh Presiden. Tapi yang lain bisa diubah oleh Presiden, tentunya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, efisiensi dan efektivitas. Kedua, perubahan dan atau perkembangan tugas dan fungsi. Ketiga, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas. Keempat, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas. Kelima, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah. Keenam, kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri. Dan yang terakhir, kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang. Pengubahan ini harus dilakukan bersama dengan pertimbangan dari DPR.
Pertimbangan tersebut akan diberikan paling lama 7 hari kerja sejak surat dari Presiden diterima. Dan apabila 7 hari kerja tersebut DPR belum memberikan keputusannya, maka DPR dianggap menyetujui perubahan yang dilakukan oleh Presiden. Siapa saja sih yang bisa menjadi menteri, Pak? Untuk menjadi seorang menteri, kita harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Tentunya warga Indonesia. 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Dan 6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sah. Selain hal itu, Presiden juga dapat memberhentikan menteri-menterinya dengan catatan: pertama, mengundurkan diri atas permintaannya sendiri secara tertulis. Kedua, tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan berturut-turut. Ketiga, dinyatakan bersalah atas putusan pengadilan yang sah karena melakukan tindak pidana. Keempat, melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan. Nah, setelah kita membahas tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian, adapun hal-hal yang menjadi urusan kementerian dalam pemerintahan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, kementerian ini berada dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional, yang terdiri atas 1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Luar Negeri, 3. Kementerian Pertahanan. Dalam melaksanakan tugas Kementerian Kelompok 1, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Kedua, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Ketiga, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Keempat, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Kelima, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan kementerian. Dan yang terakhir, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di lingkungan kementerian. Di samping itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau tugas lain yang diberikan oleh Presiden, kementerian dapat menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing kementerian. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri berfungsi untuk pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, kelompok 2 merupakan kementerian yang mengurusi pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelompok 2 terdiri dari banyak kementerian, yaitu sebagai berikut. Bisa kalian lihat sendiri. Dan yang terakhir, kelompok 3 terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah yang terdiri dari sebagai berikut. Silakan dicatat jika merasa diperlukan. Dan yang kedua, kementerian koordinator. Kementerian koordinator adalah kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian. Kementerian koordinator terdiri dari 1. Kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. 2. Kementerian koordinator bidang perekonomian. 3. Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dan yang terakhir, Kementerian koordinator bidang kemaritiman. Meskipun terdapat banyak sekali urusan pemerintahan, namun setiap urusan pemerintahan harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri agar tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses penyelenggaraan sistem pemerintahan. Mungkin sekian untuk materi hari ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan pada materi kali ini, mohon dimaafkan.
Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.